Siapa nabi yang pertama kali diutus menjadi rasul? Sebenarnya yang menjadi rasul itu ada 313 rasul. Bukan hanya 4. Yang kamu kenal berapa? Rasul. 4 kan? Pertama siapa? Nabi siapa? Musa. Yang kemudian Nabi Daud. Yang ketiga Nabi Isa. Yang keempat Nabi Muhammad. Tidak. Rasul itu ada 313. Kemudian dari 313 itu yang wajib Nabi dulu berapa? Berapa? 214.000. Ribu loh ya. 214.000. Kemudian yang diangkat menjadi rasul ada 313. Kemudian yang wajib diketahui dari 313 adalah 25. Yang dari 25 itu yang mendapatkan kitab suci ada 4. Yang lain bagaimana? Dari rasul-rasul yang lain itu mendapatkan sohifah, lembaran. Jadi misalnya satu rasul mendapatkan 1 lembar Quran, isinya berapa peraturan. Makanya dari Taurat, kemudian Zabur, kemudian Injil, kemudian Al-Quran itu semakin dilengkapi begitu. Jadi dulu pada zaman Nabi Isa ada yang makanan yang dan perbuatan yang diharamkan oleh Allah, tapi di zaman Nabi Muhammad dihalalkan. Kenapa seperti itu? Apa mencela-menceli? Allah itu Maha Tunggal. Berarti pendiriannya juga tunggal. Enggak ngalah, ngalih, enggak mencela-menceli. Tapi kenapa berubah-ubah? Allah Maha tahu watak orang zaman itu bagaimana, sehingga diturunkan peraturan yang sesuai dengan manusia pada saat itu. Seperti Nabi Musa. Nabi Musa itu kaum Bani Israel dilarang mencari ikan di laut pada hari Sabtu. Loh, ono peraturan ngono. Sekarang Nabi Muhammad kan nggak ada peraturan, gak oleh mancing dino Sabtu. Ya malah rame pemancingan dino Sabtu ya. Sabtu malam Minggu malah rame. Wong kene anu mancing sampai tutup Lamongan nang Gresik bareng lek mancing nang tambak-tambak kono. Jadi peraturan-peraturan itu dibuat buat apa? Itu disesuaikan dengan watak manusia pada saat itu. Jadi bukan berarti enggak teguh pendirian pada satu pendirian, tidak. Allah itu Maha tahu. Begitu. Jadi kalau dibilang rasul siapa yang pertama? Apa yo? Angel kate jawab itu. Soalnya ada 313 rasul. Engko coba digoleki anu nih, digoleki apa bukune, digoleki bukune ada berapa, terus rasul yang pertama itu siapa yang diutus oleh Allah. Itu apa sih durung iso jawab iku. Ya. Bisa menukai. Terus Nabi Adam itu tidak termasuk rasul juga sebenarnya. Dia itu nabi tapi tidak termasuk rasul. Karena pada saat itu tidak ada sohifah di Nabi Adam. Tidak ada lembaran sohifah. Orang pertama, bapak semua manusia, tapi bukan termasuk rasul. Terus
sama nabi yang menyembelih anaknya sendiri. Loh, mosok karo wong iku terkenal. Ben tau diperingati. Ayo, dijawab sih. Nabi Ibrahim. Kenapa menyembelih anaknya sendiri? Siapa anak sing disembelih? Ismail, itu yang terkenal. Anaknya kan ada dua, sama-sama Rasul anaknya, Nabi dan Rasul. Yang satu Ishak. Kalau Ismail itu anak dari ibu Hajar, kalau Ishak itu anak dari ibu Saro, ada di Palestina. Kedua-duanya anak Nabi Ibrahim ini menjadi Nabi dan Rasul. Nah, kemudian kenapa yang terkenal kok Nabi Ismail yang disembelih? Katanya kan enggak disembelih, ditukar. Akhirnya ditukar dengan domba kan begitu. Kenapa? Ya itu penafsiran masing-masing ulama. Ada yang mengatakan yang disembelih itu Nabi Ishak, ada yang mengatakan yang disembelih itu Nabi Ismail. Tapi di Indonesia yang terkenal Nabi Ismail. Di luar banyak yang mengatakan Nabi Ishak. Nah, Nabi Ishak nanti punya anak Yakub. Yakub punya anak Yusuf, Nabi Yusuf. Nabi Yakub punya anak Nabi Yusuf. Akan seperti itu. Jadi anaknya sapa iki Nabi Ibrahim itu jadi nabi semua. Jadi nabi dan rasul. Nah, kalau ditanyakan siapa nabi yang menyembelih anaknya, itu Nabi Ibrahim, tapi enggak jadi disembelih. Kenapa kok tidak jadi disembelih? Karena ditukar dengan domba. Kenapa Nabi Ibrahim kok menyembelih anaknya? Ini harus ditanyakan. Kenapa Nabi Ibrahim menyembelih anaknya? Diperintah oleh Allah. Nabi Ibrahim itu lebih cinta kepada Allah daripada dunia dan seisinya, termasuk anak dan istrinya. Tapi biyen lho ya, Nabi Ibrahim lho saiki kaya ana wong aku oleh wangsit engko beleh bojoku. Oh, dudu wangsit teko Allah, itu setan niku. Oh, dudu nabi kok muni oleh wahyu. Gak iso. Hari ini tidak ada nabi lagi. Jadi nggak boleh ada orang mengatakan aku oleh wahyu beleh anakku. Oh, pernah kan terjadi yang sudah lama, kira-kira 3 tahun yang lalu di Sumatera, anak itu beleh. Loro anak itu dibeleh di Sumatera, mlebu berita. Karena katanya dapat wangsit. Jadi itu ya jawabannya Nabi Ibrahim. Kitab Zabur itu kitabnya agama apa? Loh, itu tetap aja Islam. Semua kitab itu walaupun berbeda-beda, berbeda-beda namanya, itu tetap Islam. Artinya apa? Islam itu agama yang membawa keselamatan. Nama Islam itu dari kata salam. Salam itu apa artinya? Selamat. Selamat bagi siapa? Bagi diri orang pribadi dan bagi orang di sekitarnya. Orang di sekitarnya ya apa? Lah kaya ngene iki lek ngaji ya sak kancane ngene iki gak gelutan, gak tukaran. Nah itu berarti terus gak seneng garai kancane. Nah, iku berarti orang sing gak gelem garai kancane iku orang yang selamat atau orang yang Islam. Dia membawa keselamatan bagi dirinya sendiri dan bagi teman-temannya. Terus bagi dirinya sendiri bagaimana? Kan lek saiki ngene, wong iku iso mbales to. Dalam hukum Islam dibenarkan kisos, membalas. Umpama sandale Tama diuncalno nang genteng, ambek niku. Tama gak trimo.
sandale niku diuncalno nang getheng pisan. Nah, boleh itu. Tapi kan boleh. Boleh berarti tidak berarti diperintahkan, hanya boleh kan. Cuma Allah menawarkan kalau kamu bersabar maka itu lebih baik bagi kamu. Artinya lebih baik kamu dapat pahala dari Allah atas kesabaranmu dan kamu akan diampuni dosamu oleh Allah apabila tidak membalas. Itu terus ya apa sih? Larah tuh. Sik lali pertanyaannya mang apa? Kitab Zabur itu. Kitab Zabur. Jadi semua kitab itu adalah agama Islam. Semua. Karena semua itu diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi yang dipilih. Itu. Jadi agamanya Allah apa? Inna dina indallahil Islam. Inna sesungguhnya ad-dina agama, inna dina indallahi inda di sisi Allahi Allah al-Islam. Artinya begini, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah agama Islam. Berarti yang bukan agama Islam bukan agama dari Allah, begitu. Nah, kalau Nabi Daud mendapatkan Zabur, Nabi Musa mendapatkan Taurat, Nabi Isa mendapatkan Injil, sedangkan Nabi Muhammad mendapatkan Al-Quran. Semuanya itu sumbernya dari satu, yaitu dari Allah. Allah yang menciptakan agama ini dan agamanya Allah itu dinamai dengan Islam. Berarti semua nabi, mulai Nabi Musa, Nabi Adam, semuanya beragama Islam. Hanya saja kitabnya berbeda-beda. Jika kita menginjak Al-Quran itu dosanya besar. Ojo dosa besar, itu kafir, murtad. Jangankan menginjak, ini menginjak sudah murtad plus kebencian kepada Islam. Kan ada orang di YouTube ya, membakar Quran, menginjak Quran, ada yang mengencingi Quran. Yes. Wong aneh-aneh, saiki tinggali gak karu-karuan. Nah, sekarang masalahnya orang menginjak Quran, jangankan menginjak, kamu mengatakan Quran itu bukan dari Allah, itu saja sudah murtad. Kamu mengatakan Quran itu dari Allah, Quran itu gaenane Nabi Muhammad, itu kamu sudah murtad. Apalagi menginjak. Atau Quran mengatakan babi itu haram, kamu mengatakan halal. Babi itu halal, padahal Quran mengatakan haram. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu rijsum min amali syaitan. Apa itu? Daging babi itu haram, kata Quran di dalam surat Al-Maidah. Insya Allah di dalam surat Al-Maidah itu ada dua ayat yang sama isinya tentang mengharamkan darah daging babi, ya. Terus hewan-hewan yang disembelih bukan atas nama Allah atau bukan untuk tujuan kepada Allah, itu diharamkan untuk dimakan. Nah, sekarang kamu mengatakan halal, berarti kamu menentang Quran. Itu saja hukumnya sudah murtad. Artinya murtad keluar dari Islam. Kamu kafir sudah. Apalagi menginjak, tambah parah. Kafir plus kebencian. Itu hukumnya boleh dibunuh.
orang yang menginjak Quran hukumnya boleh dibunuh, tapi yang membunuh itu pemerintah, bukan kita, bukan masyarakat, bukan, tetap pemerintah, karena di masing-masing negara itu kan punya hukum, kan begitu. Ayo. Hukumnya mengganggu teman membaca Al-Quran. Hukumnya teman membaca Al-Quran. Hukumnya Mengganggu. teman. Membaca Al-Quran itu baik nggak? Baik. Disunahkan kan ya? Terus kamu mengganggu orang yang sedang beribadah. Membaca Al-Quran kan termasuk ibadah. Dengan apa kamu mengganggu? Mungkin didik-didik kan ini. Didik-didik. Paling ini ya. Terus kadang-kadang mungkin suarane banter, dulinan banter, bengok-bengok, pelayan-pelayan. Terus sing kene ngaji terganggu. Itu sama dengan mengganggu orang yang sedang beribadah. Bagaimana hukumnya? Haram. Terus haram dapat apa? Dosa. Itu. Semakin mengganggu, itu kalau tidak sengaja saja haram. Tidak sengaja. Kamu dulinan kan nggak sengaja mengganggu sih. Tapi yang ngaji ini kan terganggu. Kamu nggak sengaja mengganggu. Dulinan kamu dewi ambil bunga-bunga, ambil pelayan-pelayan. Apalagi yang sengaja ganggu didik, terus apa jawil-jawil dan sebagainya. Sing maca Quran dijawil-jawil. Itu lebih parah lagi kalau sengaja. Tidak sengaja saja hukumnya haram. Makanya sembarang itu perlu dihati-hati. Kamu ya, di sini ada orang sholat. Apalagi sholat. Quran dengan sholat masih lebih berat orang sholat. Sama-sama mengganggu ya. Dosa misalnya dosa mengganggu orang baca Quran itu sak neker-neker. Dosa mengganggu orang sholat itu sak balpoli. Satu dosa itu. Ini perbandingan. Kamu di sini ada orang sholat, kamu bulinan, terus rame, sehingga orang sholat tidak konsentrasi atau kehusyuannya terganggu. Kamu omong-omongan, guyon di mana saja, wis gak melok sholat, sik ganggu wong sholat. Itu nanti bisa jadi kalau orang yang sengaja mengganggu orang sholat, kalau orang itu Islam dihukumi munafik. Wong Islam kok ganggu wong Islam, itu munafik. Karuan wong kafir ganggu wong Islam pantas karena memang dia kafir gak ngerti. Lah wong Islam kok ngerti, sing wis ngerti kok ganggu wong padha Islami. Itu dosanya besar. Orang Islam menyakiti orang Islam yang lain itu dosanya besar. Gitu. Nah. Kalau kita tidak sengaja menggol Al-Quran dengan kaki itu Nah, apa itu tahu nerangno orang yang tidak terkena hukum apa? Tidak sengaja. Tidak tahu. Pertama, tidak tahu. Yang kedua, tidak sadar. Berarti orang yang tidak sengaja kan tidak sadar atau tidak tahu kalau itu Quran, kan begitu. Misalnya guyon-guyon, moro-moro, misalnya pelayan-pelayan, kok pelayannya moro mojok rene, terus digudo koncoe, diuber-uberan, moro sikile nempak Quran kene. Masih gak rubuh, masih gak lugur Qurane, tetap itu salah. Tetap salah. Cuman masalahnya, apakah salah ini membawa dosa atau tidak?
Itu nanti biar Allah sendiri yang menghukumi. Kalau yang kelihatan guyon kok keterlaluan, pelayon-pelayon kok melayuni nang rene. Wis ro ndek kene ana Quran kok pelayune nang kene. Utawa guling-gulingan ya, glundung-glundung. Terus sikile kok ana kene. Wis seru ndek kene ana Quran kok sikile didelek kene. Gulung-gulung iku mang. Ya mungkin gulung-gulung dulinan. Nah, itu berarti orang seperti itu tidak menghargai Quran. Ayo ngene pean. Pean mlebu sekolah. Pean bolos sekolah, ya. Bolos sekolah wis jelas bolos itu kan salah. Kemudian pean kok mangan jajan, tumbas jajan di ngarepe sekolahan, yang sekolahan pada waktu itu istirahat. Terus istirahat kan otomatis guru-guru juga metu. Ya kan? Guru-guru mungkin juga ana sing tuku jajan atau apa. Metu. Kira-kira ngono iki gak ngenyek gurumu ta? Gak menghargai guru kan? Bolos ya wis bolos singitan. Ngono. Apen-apen loro ya wis ana omahe. Lek muni apen-apen loro. Nah kok malah mlaku-mlaku nang ngarepe sekolahan pisan. Iku jenenge nyolok moto. Itu namanya sudah menghina gurumu. Sama dengan Quran tadi. Wis seru nek kene ana Quran. Sikile kok didelek kene, guling-guling akhire sikile nempak Quran. Jadi tetap itu berdosa. Lek menurut analisa dosanya itu karena pertama di hatinya tidak menghormati Quran. Bahwa Quran isinya peraturan agama, Quran isinya kalam Allah, Quran isinya wahyu Allah, begitu. Gak menghormati. Nah, jelas ya. Nah, kita tutup dengan doa. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.